Nah, untuk pembacaan jam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah AM dan yang kedua adalah PM. AM mempunyai kepanjangan dari ante-meridium dan PM mempunyai kepanjangan dari post-meridium. Lalu, bagaimana kita menggunakan AM dan PM? Untuk AM sendiri itu digunakan sebelum tengah hari atau sebelum jam 12 siang. Untuk PM digunakan setelah jam 12 siang atau setelah tengah hari. Kemudian, untuk setiap pembacaan jam harus diikuti dengan kata o'clock. Contohnya jika ingin menyebutkan jam 9 adalah 9 o'clock. Nah, jadi pengertian dari 1 o'clock itu dapat diartikan dengan dua arti, yaitu yang pertama 1 AM atau 1 PM, di mana 1 AM merupakan jam 1 subuh, sedangkan 1 PM adalah jam 1 siang. Contoh lain juga dapat ditemukan jika ada seseorang yang menyatakan it's 3 o'clock, pengertian dari kata tersebut dapat berarti 3 AM atau jam 3 subuh atau 3 PM atau jam 3 sore. Selanjutnya, kita akan belajar tentang half past, yang artinya jarum panjang terletak di angka 6 atau lewat dari 30 menit. Yuk simak contoh berikut ini. Contoh pertama, what time is it? Nah, jam sedang menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit. Jadi bisa dibilang it's 8:30 atau it's 8:30. Lalu contoh kedua, what time is it? Jam sedang menunjukkan pukul 2 lewat 30 menit. Atau kita bisa bilang it's 2:30 atau it's 2:30. Lalu kita akan belajar a quarter past. Nah, a quarter itu artinya setengah dari 30, yaitu 15. Nah, kalau a quarter past ini jarum panjangnya selalu ada di angka 3. Contoh yang pertama, jam sedang menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit, sehingga bisa dibilang it's a quarter past 7 atau it's 7:15. Lalu yang kedua, jam sedang menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit, jadi bisa dibilang it's a quarter past 10 atau it's 10:15. Lalu kita akan belajar past. Bedanya itu adalah kalau past bukan half dan bukan quarter, namun jarum panjang juga belum melewati angka 6 dan tidak menunjuk pada angka 3. Contoh yang pertama, what time is it? Jam sedang menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit, sehingga bisa dibilang it's 8:05 atau it's 8:05. Lalu yang kedua, jam sedang menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit, sehingga bisa dibilang it's 9:25 atau it's 9:25. Sekarang saya akan menjelaskan cara membaca to pada jam. Kita harus menggunakan to jika jarum panjang telah melewati angka 6 di jam. Nah, ini contohnya. Dapat dilihat bahwa jarum pendek mendekati jam 9 dan jarum panjang ada di angka 9. Maka untuk ini kita dapat membacanya dengan it's a quarter to 9, karena dalam seperempat jam lagi akan menjadi jam 9. Atau bisa dibaca juga it's 8:45. Selanjutnya, bagaimana jika jarum panjang tidak menunjuk pada angka 9? Maka jika terjadi seperti itu, kita hanya perlu menyebutkan jumlah menit menuju jam terdekat. Pada contoh dapat dilihat bahwa jarum pendek mendekati jam 7 dan jarum panjang ada di angka 10. Maka kita dapat membacanya it's 10:07, karena dalam 10 menit lagi akan menjadi jam 7. Atau bisa dibaca juga it's 6:50. Mudah untuk meremehkan pentingnya mengetahui cara menyebutkan waktu dalam bahasa yang berbeda-beda, terutama bahasa internasional seperti Inggris. Nyatanya akan ada banyak pengalaman praktek dalam dunia kerja, terutama yang semakin internasional. Untuk sedikit menyimpulkan, hal-hal kecil seperti ini, sebutan-sebutan seperti a quarter to, half past, dan hal-hal seperti ini akan sangat membantu ketika Anda mencoba untuk mendeskripsikan waktu dalam bahasa Inggris.